Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem operasi yang disusun oleh Abela Novita Apriyadi dengan NIM 1911037 dan Mariani Anggraini Lantu dengan NIM 1911036. Yang pertama adalah pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam operasi. OS juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi atau program yang terinstal di dalamnya melalui sistem operasi. Sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia jika secara umum sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Yang kedua adalah tujuan sistem operasi. Tujuan mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Yang ketiga adalah fungsi sistem operasi. Nomor 1, manajemen sumber daya komputer. Sistem dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain-lain. Yang kedua, tampilan antarmuka atau interface. Memberikan tampilan antarmuka yang mudah dipahami, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga, sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Yang keempat, pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebuah aplikasi. Jika ada file yang error, aplikasi tersebut akan berjalan tidak normal. OS melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Yang kelima adalah penerjemah. Sistem operasi dapat dikatakan sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. OS hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. Yang keempat adalah jenis-jenis sistem operasi. A. Sistem operasi untuk desktop. Yang pertama Microsoft DOS, yang kedua Windows, yang ketiga Macintosh atau Mac OS, yang keempat Linux, yang kelima Unix. Yang B. Sistem operasi untuk mobile. Yang pertama Android, yang kedua iOS, yang ketiga Symbian, yang keempat Windows Phone, yang kelima BlackBerry OS. Yang kelima, komponen utama dalam sistem operasi. Kernel. Kernel merupakan software yang membentuk sistem dan memilih tugas melayani bermacam-macam program aplikasi hardware secara aman dan terkendali. File yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. User interface. Sistem operasi memiliki karakteristik tampilan yang menjadikan interaksi antara user dengan komputer. Yang keenam, evolusi sistem operasi. Sistem batch mengumpulkan job atau perintah atau kegiatan atau aktivitas yang sejenis untuk eksekusi oleh CPU. Sistem time sharing sering juga disebut multitasking, di mana dieksekusi oleh CPU dengan cara berpindah-pindah di antara job, perintah atau kegiatan atau aktivitas. Sistem personal komputer. Sistem ini tercipta berkat hardware yang semakin murah dan kecenderungan komputer untuk single user. Sistem terdistribusi. Masing-masing sumber daya dapat dibagi pakai dengan seluruh komputer yang bergabung dalam sistem. Sistem real time system atau sistem waktu nyata. Sistem ini harus menghasilkan respon yang tepat bagi batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performansi atau kegagalan pada sistem. Sistem real time adalah sistem kebenarannya adalah logis berdasarkan pada kebenaran hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil tersebut dikeluarkan. Yang ketujuh adalah macam-macam sistem operasi.
Sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop ataupun perangkat komputer yang bergerak. Beberapa sistem operasi ini dikenal sebagai sistem operasi klien dikarenakan sistem operasi ini dapat bekerja sama dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan jaringan ataupun tanpa jaringan sekalipun. Pada dasarnya, sistem operasi standalone disertakan dengan kemampuan pada jaringan sehingga memungkinkan user atau pengguna untuk membuat jaringan. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang dirancang secara khusus untuk mendukung suatu jaringan. Pada umumnya, sistem operasi ini terdapat pada suatu server pada jaringan komputer. Sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded ini biasanya berada pada komputer-komputer mini seperti smartphone. Sistem operasi ditempatkan pada chip ROM pada komputer-komputer mini. Sistem operasi Live CD. Sistem operasi ini merupakan suatu sistem yang dapat dijalankan dengan menggunakan CD-ROM atau tanpa menggunakan sistem operasi yang disimpan di hard disk. Pada awalnya sistem operasi ini dibuat dari sistem operasi standalone yang diminimalkan fungsi-fungsinya sehingga dijalankan melalui piringan DVD dan juga USB. Sistem operasi tujuan khusus dan masih ada banyak lagi sistem operasi yang dibuat secara khusus untuk tujuan dari yang berskala kecil sampai sistem operasi yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.